warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La rabba lana siwah wa la ma'buda illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala ba'du salihin, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yukfiha. Masyarul hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, guru-guru kita yang hadir di malam hari ini, Abi Zahrul, Abi Saiful, segenap tuan-tuan guru, para pengajar, para ustaz Hidayah Nurul Hidayah Al-Aziziyah yang sama-sama kita berdoa semoga daya Nurul Hidayah Al-Aziziyah ini bertambah barakahnya, bertambah banyak santrinya, bertambah manfaat keberadaannya, juga bertambah manfaat akan ilmu yang diserapnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Di malam hari ini saya bisa bersilaturahim, sama-sama kita berkumpul di musalla Hidayah Nurul Hidayah ini, atau Ma'had Nurul Hidayah yang sama-sama kita cintai. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang tadi lebih keras suaranya ya? Iya, iya. Nah, gimana enggak nambah baterainya? Baterainya. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidak duduk satu kaum, beberapa orang berkumpul seperti kita yang di malam hari ini berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumul malaikah. La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada riwayat yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam hadis ini yang artinya
La yakunu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidaklah duduk satu kaum, sekelompok orang, sebagaimana kita di malam hari ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan mereka menyebut Allah, hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, melainkan para malaikat meliputi mereka. Illa hafathumul malaika wa ghasyatuhumur rahmah, dan mereka dihujani rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, ketenangan, kenikmatan batiniyah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah taala menyebut mereka satu persatu di hadapannya. Sementara di dalam hadis yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka membaca kitab Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka. Mereka mempelajarinya, mereka mengkajinya Al-Quran, kitab Allah tersebut, melainkan turun kepada mereka as-sakinah, diliputi oleh para malaikat, dihujani rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan disebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluk Allah taala yang mulia, di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Saat ini kita yang berzikir, kita yang mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menelaah Al-Quran, bisa kita menyebut nama Allah, bertasbih, beristighfar, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turun di tempat ini ketentraman hati, ketenangan hati, kebahagiaan, diliputi oleh para malaikat, dihujani rahmat kasih sayang dari Allah taala, dan Allah taala menyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluknya, di hadapan para malaikatnya. Bayangkan nama kita, siapakah kita yang penuh dengan kekurangan ini? Siapalah kita yang penuh dengan dosa ini, yang sering lalai kepada Allah taala, yang banyak kebodohan, yang buta dari ilmu agama, yang tidak khusyuk di dalam ibadah kepada Allah, banyak lalai, banyak melanggar aturan Allah taala, banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat ini nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sebagian orang mungkin dia merasa bangga ketika namanya disebut oleh penguasa, oleh presiden, oleh pejabat, oleh orang kaya, atau diliput di media, terkenal, populer namanya, viral namanya, tetapi dia tidak merasa bahagia, dia tidak merasa puas, dia tidak merasa memiliki kebanggaan. Kebanggaan di situ bukan berarti kebanggaan ujub, namun al-fakhr, kenikmatan, kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia berzikir, ketika dia membaca Al-Quran, maka Allah Ta'ala menyebutnya nama dia satu persatu di hadapan para malaikat-malaikat. Siapa itu para malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar aturan Allah Ta'ala, dan selalu taat dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Berbeda dengan kita. Kita mungkin kadang taat, tunduk dengan perintah Allah, kadang dengan waktu kita melanggarnya, kadang kita tidak tunduk dan patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Saat ini kita di penghujung bulan Rabiul Awal, di penghujung bulan Rabi', bulan Maulid Nabi, bulan Rabi'. Kebalikan Rabi' di negeri Arab disebut dengan Kharif. Ada lagi Shaif dan Syita. Ada 4 musim di negeri Arab itu. Yang pertama Asyita, musim dingin, As-Shaif, musim panas, Kharif, musim gugur, dan Rabi', musim semi, musim ketika kembang itu mengeluarkan bunganya,
ketika dia bunga itu merekah dan sedang bagus-bagusnya, itu adalah musim Rabi', menandakan bagusnya Nabi Muhammad, indahnya Nabi Muhammad, dan indahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sementara di kita mungkin yang ada hanya musim penghujan dan musim kemarau. Ada lagi musim durian, musim layang-layang mungkin ya, atau musim apa lagi di Aceh ini. Tetapi di negeri Arab hanya ada 4 musim: Asyita, As-Saif, Wal-Kharif, dan Rabi'. Bahkan para ulama-ulama di Hadramut khususnya, mereka menyebut Rabi'ul Awwal ini dengan Rabi'ul Anwar, bulan Rabi' yang bersinar, bulan Rabi' yang bercahaya. Tidak lain dan tidak bukan karena cahaya tersebut yang dimaksud adalah cahaya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Makna gamar ma badaghabat walabat tabib. Kita punya bulan yang tidak pernah terbenam dan tidak akan pernah terbenam. Begitulah makalah sebagian para ulama salafus salihin. Makna qamar ma badaghabat walabat tabib. Kita punya bulan yang tidak pernah terbenam, tidak pernah tenggelam, dan tidak akan pernah tenggelam. Yang dimaksud bulan tersebut adalah yang selalu bersinar cahayanya, yang selalu mancar ajarannya, yang selalu mulia dan tidak akan pernah padam. Sekalipun orang-orang kafir, mereka selalu menginginkan padamnya kemuliaan Nabi Muhammad. Mereka berusaha memadamkan cahaya Nabi Muhammad. Yuridun an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka menginginkan dan memadamkan cahaya Allah, cahaya Nabi dengan mulut mereka. Tetapi Allah Ta'ala yang menyempurnakan kemuliaannya, kebesarannya, dan kemuliaan serta kebesaran Nabi kita Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan Rabi' akan kita tinggalkan. Walaupun ada Rabi' yang kedua, Rabi'ul Tsani atau Rabi'ul Akhir, bulan Rabi' yang kedua, tidak ada salahnya di mana-mana, baik di negeri Aceh ini atau di Pulau Jawa, di Jakarta. Yang kami lihat di Jakarta, peringatan Maulid itu bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, hingga bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, bahkan hingga masuk ke bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, bahkan hingga Sya'ban. Di bulan Sya'ban mereka menutup majelis-majelis taklim, mereka tawakuf sementara, khususnya yang ada di masjid-masjid, di musola-musola, menasah-menasah akan menyambut bulan suci Ramadan. Mereka juga membaca maulid. Ada peringatan yang lain pun mereka membaca maulid dalam rangka mungkin disebutnya kalau di Jakarta itu selamatan. Ketika menempati rumah baru mereka membaca maulid. Ketika mereka melakukan walimatul khitan membaca maulid, walimatul aqiqah membaca maulid. Ketika mereka akan pergi jauh, khususnya ketika akan melaksanakan ibadah umrah, membaca maulid. Ketika mengadakan acara walimatul safar, membaca Ratibul Haddad dan membaca maulid juga. Bagaimana dengan di Aceh? Bagaimana dengan di Aceh? Apakah sama dengan di Jakarta? Setiap keadaan atau peringatan-peringatan dalam rangka apapun selalu membaca maulid, membaca sejarah Nabi. Baik itu maulid Barzanji, ada maulid Syaraful Anam, maulid Diba, maulid Al-Azhar Syekh Muhammad Al-Azhar, maulid Diba Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zalidi, atau kitab maulid Sibud Durar, ada kitab maulid Abdul Lami, ada kitab maulid Asyarabut Tahur, juga Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Selain dia Ulami ada Syarabut Tahur, dan juga ada kitab maulid ayahnya Habib Umar bin Muhammad bin Sa'd bin Hafid, seorang mufti di Hadramut di zamannya. Beliau memiliki karangan susunan kitab maulid yang berjudul An-Nafhatul Wardiyah. Ada juga gurunya Habib Umar bin Hafid, Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, kitab maulid yang disusun Zakhiratul Adhiyah, dan masih banyak lagi kitab-kitab maulid yang disusun oleh para aulia, para ulama-ulama salihin. Mereka tidak menyusun itu kitab maulid bukan hanya semata-mata mengandalkan kepandaian bahasa Arabnya, mengandalkan kepandaian nahwu sharaf yang mereka miliki,
yang mereka ketahui, yang mereka pahami, atau juga ilmu balaghah dengan bayan, ma'ani, badi' dan lain sebagainya, ilmu arumnya, ilmu mantik dan sebagainya. Tetapi mereka menyusun kitab-kitab maulid tersebut semata-mata ungkapan kecintaan dan kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad yang sudah tidak bisa terbendung lagi, sehingga memancar kecintaan kepada Nabi tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Bagaimana kerinduan para aulia seperti yang diungkapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Sayyidul Durar. Beliau mengatakan, yakadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ila al-habib alladhi hubbu sakan fil dhamir. Nyaris hampir saja min syiddati syuaqi, karena saking rindunya hatiku ini, nyaris hatiku diterbang, copot, terbang menemui siapa? Kepada seseorang yang cintanya bersemayam di dalam hatiku. Yakadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbu sakan fil dhamir, kepada kekasih orang yang aku cintai, yang kecintaannya bersemayam di dalam hatiku. Begitulah kecintaan para aulia, hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagaimana kecintaan kita kepada pasangan kita, kepada manusia, kepada anak istri kita, suami kita, ayah ibu kita, terlebih lagi mungkin anak muda, pemuda kepada pemudi, yang itu hanya gombal, ungkapan-ungkapan kecintaan yang gombal, tidak sebagaimana kecintaan para aulia yang sejati, yang sebenar-benarnya mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak muda, mungkin anak-anak santri itu kebiasaan anak santri itu yang didaya-daya, yang di pesantren mereka memiliki ungkapan seperti asir bal qadha hal min mu'irin janahahu la'alli ila man qad habitu adiru. Wahai sekelompok burung, apakah ada di antara kalian yang akan meminjamkan sayapnya kepadaku untuk aku gunakan terbang kepada orang yang aku cintai? Ya salah. Itu ungkapan seorang pemuda yang lagi kasmaran. Asir bal qadha hal min mu'irin atau hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu akhir. Tetapi kecintaan para aulia kepada Nabi, terlebih lagi para sahabat-sahabat. Ada sahabat yang dikenal dengan sebutan atau nama Zaid bin Dathimah radhiyallahu anhu. Beliau ketika ditawar, disandra oleh Abu Sufyan. Pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Maka Abu Sufyan mengatakan, wahai Zaid bin Dathimah, apakah engkau ingin posisimu saat ini aku gantikan dengan Muhammad? Karena dia belum masuk Islam, maka dia menyebut dan memanggilnya hanya Muhammad saja, bukan Rasulullah, bukan Nabi dan lain sebagainya. Apakah engkau ingin posisimu aku gantikan dengan Muhammad? Engkau aku kembalikan kepada keluargamu, dan Muhammad yang berada di sini saat ini akan aku tawan, akan aku siksa. Maka sahabat Zaid bin Dathimah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak rela sekalipun aku berkumpul bercengkrama dengan anak istriku, berkumpul kembali kepada keluargaku, sementara Nabi Muhammad kekasihku, kaki beliau tertusuk sebuah duri, tidak akan aku biarkan. Aku tidak rela, tidak akan aku biarkan kakinya Nabi yang suci dan mulia tertusuk duri di Madinah. Subhanallah. Maka Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kamithli ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala. Itulah ungkapan Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat-sahabat yang lain, sahabat Bilal bin Rabah, ketika beliau menjelang sakaratul maut, ketika akan menghembuskan nafas yang terakhir, istrinya mengatakan, wa karba, alangkah sedihnya, alangkah pilunya hati ini
Maka si Nabi Allah mengatakan la taquli wa karba bal quli wa farhata gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Wahai istriku, jangan kau katakan alangkah sedihnya, tetapi alangkah bahagianya, alangkah senangnya, karena aku besok akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Thauban, Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu ini, beliau beberapa hari tidak jumpa dengan Nabi, beberapa hari tidak melihat wajahnya Rasulullah. Beliau pucat mukanya, pucat pasir mukanya, tidak enak makan, tidak nyenyak tidur. Ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi mengatakan, malaka ya Thauban, kenapa engkau wahai Thauban musfarrul wajah, wajahmu kuning pucat? Maka Sayyidina Thauban mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku menjauh darimu, ketika aku tidak melihat wajahmu wahai Rasul, aku tidak merasa enak makan, aku tidak merasa nyaman ketika berkumpul dengan keluargaku. Subhanallah, berkumpul dengan keluarganya tidak merasa nyaman, menikmati hidangan makanan tidak merasa enak, tidak merasakan enaknya makanan, dan juga tidak merasakan nyenyaknya tidur, kecuali ketika aku melihat wajahmu wahai Rasulullah. Ketika aku memandang wajahmu, maka hilanglah kepenatan hidup ini, hilanglah segala kesedihan dan kesusahan ini, sehingga yang ada hanya bahagia wahai Rasulullah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara para sahabat, para tabi'in, para aulia wasalihin, kecintaan mereka bukan hanya di lisan, bukan hanya fi atrafi alsinatihim, sebagaimana taubatnya orang-orang pendusta. Di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah disebutkan taubatul kadzdzabin fi atrafi alsinatihim. Taubatnya para pendusta itu hanya di ujung lisannya saja, hanya di ujung mulutnya saja. Begitu pula kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Nabi bukan hanya di lisan, tetapi diungkapkan dengan perbuatan. Aina al-muhibbuna alladzina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana orang-orang dekat Habib Umar bin Khattab di dalam kitab Maulidnya Abdullah Ulami? Mana orang-orang yang mengaku cinta, yang telah mengorbankan dan yang mau mengorbankan harta dan jiwanya yang hina? Badlun nufus ma'an nafaisihana, yang mengorbankan an-nufus dan nafsin. Nafais jamak nafis. Maka kita harus berkorban baik nafas, nafas dan nafis. An-nafsu wan nafasu wan nafis, jiwa. Lalu nafas dan an-nafis, barang yang berharga, sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat amat bernilai, itu harta. Maka seluruhnya harus kita korbankan demi menggapai cinta dari Allah, demi mendapatkan mahabbah kecintaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala hendak membeli dari orang-orang yang beriman. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, jiwa mereka, bi anna lahumul jannah, akan dibayar, diganti oleh Allah Ta'ala dengan surganya. Padahal jiwa kita ini milik siapa? Dari mana berasal? Ini milik Allah. Kita hanya mendapatkan amanat, mendapatkan titipan, pemiliknya semuanya Allah Ta'ala. Baik jiwa, nafas yang terhembus dari hidung kita, yang kita keluarkan, lalu juga harta benda yang kita miliki ini, yang ada di hadapan kita, bukan milik kita. Hak kita hanya diamanatkan oleh Allah Ta'ala. Yang ada di hadapan kita, jiwa, nafas, seluruh nyawa kita milik Allah. Tetapi Allah Ta'ala hendak kembali membeli dari kita dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya. Padahal semua harta dan jiwa kita milik Allah, namun Allah Ta'ala hendak membeli dan mengambilnya, dan akan diganti dengan surga. Bagaimana? Perhatikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang
surga. Lalu siapakah di antara kita yang ingin mengorbankan harta dan jiwanya yang hina untuk menggapai sesuatu yang sangat amat mulia di hadapan Allah Ta'ala? Aina muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. An-nufus wan nafais. An-nafais jam'un nafis. Nafis itu sesuatu yang amat bernilai dan berharga. Man arada madhhab an-nafis fa'alaihi bimadhhab Ibn Idris. Ada maqalah seorang pengikut dari madhab Syafi'i, dia bangga dengan Imam Syafi'i, seraya mengatakan atau juga itu lorong-lorong yang berada di Makkah ditulis oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Man arada madhhab an-nafis, siapa yang menginginkan madhab yang bagus, yang indah, yang baik, yang bernilai, maka hendaklah dia bermadhabkan kepada Imam Muhammad bin Idris, yaitu madhab Syafi'i. Maka dibantah, bukan dibantah, tetapi disanggah, dibela oleh pengikut madhab Imam Malik bin Anas, oleh pengikut madhab Maliki, seraya ditambahkan oleh mereka, wa kaifa la yakunu dzalik wa syaikhuhu Imam Malik. Bagaimana tidak seperti itu? Karena gurunya siapa? Gurunya adalah Imam Malik. Wa kaifa la yakunu dzalik wa syaikhuhu Imam Malik. Jadi alhamdulillah bermadhabkan kepada Imam Syafi'i yang paling banyak dan yang terbesar setiap zaman, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan sejak usia 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal 30 juz Al-Quran. Usia 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Kita jangankan 30 juz 30 saja mungkin tidak hafal. Juz 30 saja, surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla, mungkin banyak lupa. Mungkin kita banyak lupa karena maksiat, karena kita kurang perhatian terhadap Al-Quran, terhadap hafalan yang pernah kita hafal. Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Al-Quran, usia 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, 2 jilid kumpulan hadis karya gurunya Imam Malik bin Anas, 2 jilid karya Imam Malik, hadis-hadis Nabi, ribuan dihafal oleh Imam Syafi'i usia 10 tahun. Ketika usia 15 tahun, beliau diberi mandat izin oleh gurunya Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji memberikan izin restu bahwasanya Imam Syafi'i, bahwasanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i boleh memberikan fatwa. Diangkat menjadi mufti usia 15 tahun. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, subhanallah, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204, hanya 54 tahun usianya. Imam Nawawi hanya 45 usianya. Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, 55 usianya. Pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Ini pondok, ini daya yang namanya Nurul Hidayah. Sementara kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, permulaan seseorang yang hendak memperoleh hidayah. Dan ini Nurul Hidayah, cahaya hidayah. Semoga Allah Ta'ala tambahkan cahayanya, cahaya hidayah petunjuk di dalam hati kita, cahaya petunjuk di dalam penglihatan kita, hidayah di dalam pendengaran kita. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, pernah dengar namanya? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini pengarang kitab Sulamut Taufiq. Mungkin kita pernah mengkaji kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqir, yang sudah disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang berjudul Mirqatus Su'udit Tasdiq. Dan juga ada karangan ulama yang lain mensyarahkan kitab Sulamut Taufiq, Is'adur Rafiq, Is'adur Rafiq bi Wasilatit Taufiq. Nah, di dalam ucapan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahbib, beliau mengatakan man aradal hidayah fa'alaihi bi bidayatil hidayah. Siapa orang yang ingin memperoleh hidayah, petunjuk dari Allah, maka hendaklah membaca kitab Bidayatul Hidayah. Setelah Bidayatul Hidayah, naik lagi ke jenjang yang berikutnya Minhajul Abidin. Setelah itu naik lagi
ke tahapan yang selanjutnya, Ihya Ulumuddin. Ihya, ya tidak sembarangan. Jangan kita dahulu baca kitab Ihya, kita baca sementara Bidayatul Hidayah kita belum pahami, kita belum amalkan. Ulama-ulama salafus saleh terdahulu itu mereka tidak menginjak kitab yang setelahnya atau kitab yang berikutnya, tidak berpindah dari satu kitab ke kitab yang berikutnya, melainkan kitab tersebut sudah mereka pahami dan mereka amalkan. Yang berat itu kan pengamalannya ya. Al-ilmu yahdifu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahan. Ilmu itu menuntut si pelakunya, si pemiliknya untuk diamalkan. Kalau tidak maka akan hilang. Irtahan, pergi dan hilang. Ilmunya mungkin masih ada di dalam ingatannya, di dalam pikirannya, hafalan di dalam dadanya, tetapi yang hilang cahayanya, yang hilang barakahnya, yang hilang manfaatnya, yang hilang sesuatu sirnya, rahasianya. Ilmunya ada. Banyak orang-orang di luar Islam yang mereka hafal Al-Quran 30 juz. Dahulu sewaktu syuyu'i atau komunis menguasai Hadramaut, ada seseorang mulhid, seseorang ateis, mulhid yang tidak percaya akan Tuhan, apalagi kepada Allah Ta'ala. Si mulhid, si orang ateis ini masuk ke kota Tarim di Hadramaut, dikatakan dia nyaris hafal kitab Sahih Bukhari. Hampir saja dia menghafal kitab hadis-hadis Nabi yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari nyaris hafal, padahal dia tidak beriman kepada Allah. Atau juga mungkin seorang pendeta di mana kita pernah dengar dia hafal sekian juz Al-Quran, dia hafal sekian ribu hadis, dia pandai berbahasa Arab, dia pandai membaca kitab kuning yang tidak berharokat, tetapi karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga ilmunya tersebut tidak menyampaikan mereka kepada Allah. Bagaimana Bal'am bin Ba'urah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ilmunya luas sehingga kagum Nabi Musa terhadapnya, namun matinya su'ul khatimah, meninggalnya dalam keadaan buruk. Waliyadzubillah. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya santriwan-santriwati Dayahul Hidayah, yang semoga kita berharap ilmu yang telah kita pelajari hidayah ini bermanfaat. Mohon petunjuk kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah Ta'ala dan taufik, kekuatan agar kita dapat mengamalkannya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, man fataha li nafsi baban hasanah fatahullahu an sab'ina baban min abwabi tauhid. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi luar biasa, ulama besar, wali yang terkenal di zamannya di Baghdad, di Irak. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi beliau setiap pagi beliau punya kios dagang di pasar di kota Baghdad. Sebelum membuka kios itu, memulai perdagangannya, jual belinya, beliau sholat sunnah 300 rakaat. Sholat sunnahnya di pagi hari 300 rakaat, bukan lagi duha. Duha paling banyak hingga 12, hanya 12 rakaat. Tetapi bukan duha lagi, mungkin sholat sunnah mutlak, nafilah mutlaqah, dan sholat sunnah yang lainnya, sampai 300 rakaat sebelum membuka kedainya atau kiosnya di pasar. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, siapa orang yang membukakan di dalam hatinya satu pintu untuk berbuat baik, niat untuk berbuat kebaikan, hanya niat saja, hanya niat berbuat baik, maka Allah Ta'ala bukakan 70 daripada pintu taufiknya. Kemudahan dari Allah Ta'ala, dibukakan lebar-lebar oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk dia berbuat amal saleh, mengerjakan kebaikan, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita belajar hidayah ini, apapun kitab yang pernah kita pelajari, walaupun mungkin yang terendah, yang paling rendah, mungkin tingkatan kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah, Safinatun Najah, atau juga Matan Takrib Abi Syuja dengan syarahnya Fathul Qaribul Mujib, atau dengan hasyiahnya Ibna, dengan hasyiah dan yang lainnya Fathul Mu'in I'anatul Talibin, sehingga tidak berlalu itu kita, melainkan kita sudah mengamalkannya. Di Takrib ada seorang ulama ketika murid-muridnya datang membawa kitab tauhid
Saya lupa judul kitab fikih yang mana. Maka ketika akan membuka itu kitab fikih, dibukalah sunnahul wudu, bab sunnah-sunnahnya wudu, bab sunnahul wudu, bab sunnah-sunnahnya wudu. Maka turun ini pertanyaan, aina siwak? Aina siwak ya tullah, mana siwakmu wahai murid-murid, wahai santri-santri, apakah kalian membawa siwak sementara kalian akan membaca sunnah-sunnahnya wudu? Nah, siwak ini yang terbuat dari kayu Arab, yang dikenal dengan kayu siwak, fadilahnya, keutamanya luar biasa. Rak'atani bisiwak khairum min sab'ina raka'ah dari siwak. 2 rakaat kita sholat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ada 2 orang, si A dan si B. Yang si A dia sholat sunnah 2 rakaat menggunakan siwak, sahabatnya temannya si B 70 rakaat tanpa siwak. Maka lebih baik yang 2 rakaat dengan siwak dibanding 70 rakaat yang tanpa siwak. Maka ketika gurunya melihat banyak murid-muridnya yang tidak membawa siwak, kalau begitu tunda dulu pengajiannya, sehingga kalian bawa siwak, baru kalian baca itu bab sunnah-sunnahnya wudu. Begitulah amalan para ulama-ulama salafus saleh terdahulu. Mereka mengamalkan ilmu sebelum mereka memperbanyak ilmu. Ada seorang ulama, Al-Imam Abdurrahman bin Musabbah Al-Idrus, sahabat daripada Tengku di Anjung yang ada di Banda Aceh, di negeri Antum ini. Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih yang ada di Banda Aceh sana. Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih itu 3 orang ulama yang diutus oleh Nabi, yang diutus oleh baginda Rasulullah. 3 orang ulama, maaf. Halo, cek 1. 3 orang ulama yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah. Yang pertama ke Mesir. Seorang ulama diutus oleh Nabi ke Mesir. Ini zamannya bukan zaman Rasulullah, sekitar 3 abad yang lalu. Kemudian itu sekitar tahun 1700-an kalau tidak salah ya, 1700 sekian. Kalau yang ada di Jakarta itu mungkin sezaman dengan Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, maka keramat luar Batang, di pinggir pantai juga. Di pinggir pantai di Jakarta ada makam keramat luar besar Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus. Nah, sezaman dengan beliau Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih yang ada di Banda Aceh ini, sekitar 3 abad yang lalu diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Beliau ke Aceh, lalu ada lagi yang ke Maliban, India, Habib Syekh Al-Jufri, ada lagi yang ke Mesir, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini pengarang kitab diantaranya Mir'atul Shumus fi Manaqibil Idrus. Di antara fadilah sholawat yang ada di dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan bahwasanya keutamaan seseorang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sholawat di antara sekian banyak min fawaidiha wa min fadailiha adalah tudhibu hararat tiba. Sholawat adalah menghilangkan panasnya tabiat, menghilangkan aura panas pada seseorang. Jadi kalau ada seseorang yang auranya panas, yang temperamennya tinggi, mudah marah, maka suruh dia memperbanyak baca sholawat. Berarti dia jarang baca sholawat atau sedikit membaca sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini ketika beliau sampai di Mesir, pada saat itu ulama-ulama, para masyayikh, ulama-ulama besar di Mesir terkenal. Mungkin zaman sekarang tidak sebanyak di zaman dahulu. Zaman dahulu betul-betul ulama bimakna kalimah, ulama dalam arti yang sebenarnya. Mereka sedang berkumpul para ulama-ulama dan sedang menghitung satu persatu siapa di antara mereka yang paling banyak dapat membawakan sunnah-sunnahnya wudu. Ada yang mengungkapkan sunnah-sunnahnya wudu hanya 100. Sebagian ulama syekh yang lain menjelaskan sunnah wudu diterangkan oleh beliau satu persatu hingga 200. Ada lagi hingga membawakannya sampai 300.
300 sekian, 400. Tetapi Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Idrus, beliau hadir pada saat itu dengan pakaian yang sederhana, bukan dengan pakaian ulama, karena beliau baru saja datang ke negeri itu. Maka beliau hadir dan ikut menjawab penjelasan Syekhul Azhar pada saat itu, lalu disebut satu persatu oleh beliau hingga mencapai jumlahnya 600 sunnah-sunnah wudu. Sampai 600 itu sunnah-sunnahnya wudu. Bahkan juga beliau pernah menghadiri perkumpulan ulama di Mesir pada saat itu, menghitung sunnah-sunnahnya sholat. Ada di antara mereka yang membawakan sunnahnya sholat 500, 600, 700, 800. Habib Abdurrahman bin Mustafa Idrus, beliau membawakan sunnah-sunnahnya sholat hingga 1000. Subhanallah. Nah, ilmu seperti itu di mana saat ini? Di mana sekarang kalau kita baca di dalam kitab-kitab, baik kitab-kitab Hasyiah Qayyubi, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, yang merupakan syarah minhaj, tidak sebanyak itu, tidak sampai ratusan seperti itu. Itulah ilmu yang ada di dadanya para ulama, para aulia. Imam Syafi'i mengatakan, laisa fil kutubi wad dafatir ilmun, innamal ilmu fi sudurir rijali. Ilmu itu bukan yang ada di kitab, bukan yang berada di lembaran-lembaran kertas, tetapi innamal ilmu fi sudurir rijali, di dadanya para ulama, para aulia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Tadi guru kita Habib Saiful, ya, Habib Saiful, panggilnya kita Habib Saiful, beliau menganjurkan kepada kita untuk hadir di daerah ini, untuk belajar, menimba ilmu di tempat ini, dan diminta kami untuk memotivasi. Ya, sebetulnya saya juga ingin mendapatkan ilmu datang ke tempat ini. Banas Tafid, Banas Tamid, ingin mengambil keberkahan daripada daerah ini, ingin mengambil ilmu dari para ulama-ulama, guru-guru kita yang hadir, tetapi mungkin diminta untuk sedikit menjelaskan oleh beliau. Ada seorang ulama, Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, beliau mengatakan, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nar yudfiha. Kebodohan itu, kata Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf, yang beliau hidup sekitar abad ke-7 Hijriah, ke-7 atau abad ke-8 Hijriah. Al-jahlu narun, kata beliau, kebodohan itu ibarat api. Lidinil mar'i, bagi agama seseorang, yuhriquhu, yang akan membakarnya. Wal ilmu ma'un, sementara ilmu adalah air. Bitilkan nari yudfiha, yang akan memadamkan api tersebut. Kebodohan ibarat api yang membakar diri seseorang, sementara ilmu yang akan memadamkan api tersebut. Akan padam api kebodohan dengan ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar, harus dengan latihan, harus dengan usaha, dengan pembiasaan, dengan pembelajaran. Innamal ilmu bitta'allum. Begitu juga sifat-sifat yang baik, contohnya seperti sabar, wasabru bittasabbur, harus dengan latihan, dengan pembelajaran. Wal hilmu bittahallum, sifat hilm, santun juga harus dengan pembiasaan dan pembelajaran. Begitulah sifat-sifat yang lain. Setelah itu seseorang setelah belajar lama, dia mencatat, menghafal, lelah, letih, berdiskusi, berkhidmah, mengabdi, melayani kebutuhan gurunya, baru dia biasanya akan mendapatkan ilmu tambahan dari Allah Ta'ala yang disebut dengan ilmu laduni atau ilmu wahbi. Wahab, hibah, pemberian, hadiah dari Allah. Ilmu wahbi, bukan wahabi, bukan wahabi, ilmu wahbi, bukan ilmu wahabi, ilmu wahbi. Tetapi ilmu wahbi atau ilmu ladun itu ba'dal kasbi, setelah ilmu yang diperoleh dengan usaha, dengan belajar, dengan lelah, capek, letih ketika kita mempelajarinya. Al-laduni ba'dal kasbi. Ilmu laduni berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu dasarnya. Itu dalilnya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya takwa.
takwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan juga ada hadis atau ucapan Sayyidina Isa alaihissalam ya, man alima bima alim, man amila bima alim, waratallahu ilma ma lam ya'lam. Hadis Nabi. Man amila bima alima, waratallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah Ta'ala akan mewariskan, memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan man alima wa amila wa man amila wa man alima wa amila wa allama fadzalika alladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang mengetahui ilmu, belajar dan mengetahui, wa amila mengamalkan, wa allama dan mengajarkannya kepada orang lain, fadzalika alladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Orang tersebut diagungkan, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut oleh Allah Ta'ala di langit. Itu ucapan dari Isa ala Nabi alaihi wasallam. Man alima wa amila wa 'allama fadzalika alladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Maka kita amalkan sedikit apa yang telah kita ketahui ini, maka Allah Ta'ala akan memberikan ilmu-ilmu yang kita tidak mengetahui sebelumnya. Pasti, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang terkecil. Contohnya seperti doa keluar masuk kamar mandi, keluar masuk WC, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, doa makan, doa minum, doa setelah minum. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu nil'an mujadan bi dzunubina. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini tawar, nikmat rasanya karena dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dan tidak menjadikan air ini asin getir karena sebab dosa-dosa kita. Itu doa setelah minum. Doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dari riwayat yang lain lagi, itu kita amalkan hadirin hadirat. Dari hal-hal yang terkecil yang mungkin katanya sedikit, hanya pendek, itu doa-doa seperti doa ketika muncul minyak wangi, Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau beri nikmat, maka tambahkanlah nikmat tersebut, dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu disebutkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Suhail dalam kitab An-Nujumuz Zahirah. Siapa orang yang membaca doa tersebut ketika menghirup aroma minyak wangi, man qalaha inda syamil dhib ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Padahal kita sedang mencium minyak wangi, harum, nikmat, bukan mencium sampah, bukan mencium sesuatu yang baru. Diampuni dosa-dosa kita yang lalu oleh Allah. Apa itu doanya? Allahumma kama an'amta fazid wa la aisha illa aishul akhirah. Baik yang laki yang perempuan dibaca itu, diamalkan doa-doa sehari-hari yang sering kita baca. Bahkan mungkin kita sudah banyak menghafalnya, tetapi pengamalannya kadang suka lupa. Doa keluar dari hammam, keluar dari WC atau kamar mandi, ghufrana alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan, mengeluarkan kotoran yang akan mengganggu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha, akan mengganggu, wa 'afani, dan memberikan kita sehat afiat. Ghufrana, lalu kita mohon ampun. Ghufrananya bisa diletakkan di depan, bisa dibaca di depan atau di belakang. Ghufrana alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani, atau alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ghufrana. Doa keluar masuk masjid dan sebagainya itu diamalkan hadirin hadirat, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah madrasah yang pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Nah, alhamdulillah banyak saya lihat dari ibu-ibu nih. Ibu-ibu masih dengar saya atau tidak? Masih dengar? Sudah ngantuk apa belum, Bu? Sudah makan belum? Belum, saya sudah sama belum. Semoga nanti ada makanannya di sini. Imam Ma'ruf Al-Ghazi mengatakan, saya melenceng sedikit.
sedikit. Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan man jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa hayya'a makanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa sara sababan li qira'ati maulidir rasul hasyarahullahu yawmal qiyamah ma'al firqati ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Tokoh sufi terkenal Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah mengatakan, siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya, man jama'a ikhwana, siapa orang mengumpulkan saudara-saudaranya, wa awqada sirajan, menyalakan lampu, wa hayya'a ta'aman, menyiapkan makanan, wa akhla makanan, dan dia mengosongkan, menyiapkan tempat. Makanan yang kedua bahasa Arab, tadi makanan bahasa Indonesia. Wahayya ta'aman, menyiapkan ta'am, makanan. Kalau makan bahasa Arab artinya tempat. Kalau makan bahasa kita apa bahasa Aceh yang makan? Maju. Itu ta'am. Kalau makan bahasa Arab artinya tempat. Jadi di bulan Maulid ini fi kulli makan. Fikul makan, di setiap tempat makan. Fikul makanin makanun. Fikul makanin makanun ta'amun. Setiap tempat makan itu. Kalau di Jakarta saya lihat, di Pulau Jawa banyak seperti itu, di Aceh juga mungkin sama ya. Setiap ada peringatan Maulid tentu ada sajian makanan. Saya lihat banyak makanan yang tidak ada di sana. Makanan khas Aceh berubah macam-macam ya. Setiap tempat, makanya di Indonesia ini luar biasa. Nikmat dari Allah Ta'ala begitu melimpah. Namun kiranya kita kurang bersyukur. Kita kurang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, siapa orang yang mengumpulkan saudaranya, menyalakan lampu, menyiapkan makanan, menyediakan tempat akhla makanan, wa sara sababan li qira'ati maulidir rasul, dan menjadi sabab orang-orang membaca maulid Rasulullah, membaca maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi, maka orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama kelompok pertama para nabi. Subhanallah, luar biasa. Ini bukan hal kecil, bukan hal yang remeh. Kita mengadakan peringatan Maulid. Siapapun yang ikut partisipasi, yang ikut membantu dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan waktunya, dengan hartanya, baik moral maupun material, tidak akan sia-sia. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Akan ada hitungannya di hadapan Allah Ta'ala. Hasyal karimu yarudduhum atsya wa qad waradu asrul judi min dzal mambai. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Sibtud Durar, mengatakan mustahil, tidak akan sia-sia orang yang datang kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan dia pulang dengan tangan hampa. Pasti akan diberi oleh Allah Ta'ala daripada pemberiannya, daripada karunia-karuniaannya. Jadi di bulan Maulid ini tidak ada corona, yang ada karunia. Tidak ada corona, yang ada karunia. Al-Habib Ali Al-Habsyi juga mengatakan, mawaidul khair mabsuta liman bayarin fi syahrin nabil mukhtar tahawulid. Hidangan kebaikan dari Allah Ta'ala mabsuta, terhampar. Kapan itu? Fi syahrin nabil mukhtar tahawulid, di bulan yang dilahirkannya Nabi kita Muhammad, manusia pilihan al-mukhtar, syahril Allah wal madad, wa inal ladhi yastamid, bulan pemberian Allah, bulan anugerah karunia dari Allah Ta'ala. Namun siapa di antara kita yang ingin mengambil itu karunia, yang ingin meraih itu pemberian Allah Ta'ala, yang sadar, yang tahu, yang mengerti, dan mau mengambil itu pemberian Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala sediakan di bulan Maulid Nabi ini, di bulan kelahiran kekasihnya Sayyidina Muhammad. Sehingga banyak hamba-hamba Allah keluar dari bulan Maulid, diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya, diampuni dosa dan segala kejahatan, segala kejahatannya, dosa-dosanya, maksiat yang pernah dia lakukan, kejahatannya diampuni oleh Allah karena dia bertaubat di bulan Maulid, dia beristighfar di bulan Maulid.
Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah Ta'ala limpahkan segala keberkahan di dalam waktu, usia, ilmu yang kita miliki, yang kita ketahui, yang kita pernah pahami. Harta yang ada di hadapan kita semuanya dilimpahi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Semoga Allah Ta'ala kabulkan segala permohonan kita, permohonan di dunia dengan kemudahan, hajat di dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita harta yang barakah, ilmu yang bermanfaat, hati kita yang selalu khusyuk kepada Allah. Semoga Bapak Ibu mendapatkan harta yang banyak. Saya doakan mudah-mudahan uangnya banyak, uangnya 3M, 550. Semoga Allah berikan ilmu yang nafi kepada kita yang hadir di tempat ini, para santriwan-santriwati yang belajar hidayah nurul hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini saja, nanti selebihnya mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan kita buka sesi tanya jawab. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, tema tadi yang saya sampaikan tentang maulid, atau juga mungkin masalah-masalah yang lain khilafiyah. Di sini nggak ada Wahabi, nggak ada ya? Nggak ada Wahabi. Nah di kampung ini di Losmawa ini tidak ada Wahabi. Nggak ada. Ya Allah, ini guru kita yang bertanya. Seharusnya antum ini, seharusnya santri ini kenapa jadi gurunya yang suara. Ini kami hari maaf dulu. Ini umumnya santri-santri sinar tempat kita ini bagaimana agar mereka ini termotivasi untuk belajar dan tampilnya. Karena kita lihat sekarang kebanyakan santri-santri ilmunya tampil kepada gurunya ini agak kurang. Dan mohon sedikit gambaran bagaimana kisah-kisah ataupun hal-hal di agama tentang ini tampil santri dan gurunya. Allah masukkan adab, Allah masukkan adab ya Rabbal Masyayikh. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kita memiliki adab kepada para guru-guru kita. Ini guru kita di Syekhul, dengan tawadhunya beliau meminta kami untuk menjelaskan. Mungkin ada sebagian santri sekarang ini, mudah-mudahan bukan santri di sini, mudah-mudahan bukan santri di sini. Ada yang mungkin kurang adabnya, kurang khidmahnya kepada para gurunya. Bagaimana kita lihat dalam sejarah Imam Syafi'i, beliau tidak berani minum di hadapan gurunya, di hadapan Imam Malik. Inilah tasawwuhu baina yaday Malik wa rafata. Aku ketika membuka lembaran-lembaran buku kertas di hadapan guru Imam Malik itu dengan lembut, membuka lembaran kitab kertas itu dengan perlahan dan lembut agar tidak didengar oleh gurunya, agar tidak terdengar oleh gurunya Imam Malik bin Anas. Ini Imam Syafi'i. Lalu ketika membuka lembaran kertas saja pelan-pelan, perlahan sekali, agar gurunya tidak mendengar. Lalu juga tidak mau minum di hadapan gurunya. Bagaimana Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim Asy'ari ada di Jombang, Jawa Timur. Ketika beliau belajar kepada gurunya Syekh Muhammad Khalil Bangkala di Madura, beliau pernah suatu hari istri daripada Syekh ini Bunyai, di Jawa disebutnya Bunyai ya. Istri daripada Syekh Bangkalan ini perhiasannya kalau tidak salah mungkin cincinnya itu jatuh ke dalam sepiteng. Apa sepiteng di sini? Tempat kotoran yang dari WC, yang dari kloset dari WC itu ada, jadi tempat di situ. Jadi tempat kotoran
yang disebut dengan sepiteng. Lalu Syekh Hashim Asy'ari ketika mendengar perhiasan istri daripada gurunya itu daripada Syekh Al-Bangkalan tersebut jatuh ke dalam tempat yang disebut tempat kotoran yang disebut dengan sepiteng, maka beliau langsung nyebur, langsung loncat, langsung beliau masuk dan beliau cari itu perhiasan istri daripada gurunya sampai beliau mendapatkan itu perhiasan, itu cincin penuh dengan kotoran. Bayangkan coba santri saat ini, santri-santri sekarang, apa ada yang berani seperti itu? Apa ada yang bisa berkorban seperti itu kepada gurunya atau kepada keluarga gurunya? Sehingga dikatakan oleh ulama salafus shalihin, man khadam qadam, siapa yang berkhidmah dia akan maju, dia akan maju. Qadam itu maksudnya taqaddam. Sementara di Hadramut lah di Hadramiyah menyebut qaf itu dengan qaf yang disebut dengan qaful yabis. Qaf yang dibaca qaf itu qaf yabis. Kalau qaf itu qaf musyaqqaqah. Dan itu memang ada riwayat bacaan dari zaman Nabi sudah ada. Para sahabat, para aulia mereka membaca qaf dengan qaf. Man khadam gadam, man khadam qadam. Siapa yang berkhidmah dia akan maju, ayat taqaddam, dia akan unggul melebihi kawan-kawannya yang lain. Diceritakan ada seorang ulama yang bernama Amri bin Abdullah bin Syihab. Ayahnya di Palembang, ayahnya di Sumatera Selatan. Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab berdakwah ke sini dan wafat di sini. Nah, putranya jadi wali kutub, pemimpin para wali di tarikh di zamannya, ulama besar di zamannya. Nah, Habib Amri bin Abdullah bin Syihab ini ketika belajar, beliau lebih banyak berkhidmah, mengabdi, melayani kebutuhan gurunya. Lebih banyak berada di dapur, menunggu kopi, menunggu kupi. Kalau orang Aceh nyebutnya kupi ya, kupi. Menunggu kupi ditunggu oleh beliau, dimasak hingga dihidangkan kepada para jamaah yang hadir di majelis gurunya. Lama sekali, sehingga ada kawan-kawannya mencoba mengatakan, ya Amri bin Syihab, kenapa kamu itu hanya di dapur? Belajar sini bersama kami. Kenapa kamu hanya di dapur saja? Sini belajar bersama kami, belajar bahasa Arab, fikih, tafsir dan ilmu yang lainnya. Lalu beliau berjalannya waktu hingga beliau melaporkan kepada gurunya. Lama-kelamaan mungkin beliau juga yang isi dicemooh dan dicaci maki sama murid-muridnya, sama kawan-kawannya yang lain. Ketika beliau melaporkan dan mengadukan kepada gurunya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, fatwa masalah fikih. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, mengadu kepada gurunya, kepada beliau. Kata gurunya, kata Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, ya Alwi, nanti kamu yang akan mengungguli mereka. Kamu yang akan mengungguli mereka. Kamu yang paling bermanfaat ilmunya, dan kamu yang paling besar di antara mereka kedudukannya, kemuliaannya. Kamu yang paling alim di antara mereka. Kamu yang paling sukses di antara mereka. Kamu yang paling berhasil dibandingkan mereka, dipuji oleh gurunya. Ternyata sesuai dengan petunjuk gurunya dan doa gurunya, beliau menjadi penghulu para ulama di zamannya. Beliau terdepan di dalam ilmu, di dalam ibadah, amal soleh, ketakwaan dan lain sebagainya. Itu salah satu di antara sekian banyak cerita khidmah para santri kepada gurunya. Atau kita baca kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Zarnuji, bagaimana di situ disebutkan banyak cerita para santri-santri di zaman dahulu yang berkhidmah, mengabdi, melayani kebutuhan gurunya. Bukan hanya belajar, kalau hanya sekedar belajar ilmunya kurang bermanfaat. Tetapi yang berkhidmah walaupun ilmunya sedikit akan berkah. Itu atau saya tambahkan lagi, atau siapa lagi yang mau bertanya silahkan. Biar suasananya hidup gitu ya. Kalau ada dialog kan jadi suasananya hidup. Kalau hanya saja saya yang berbicara itu monolog. Nggak ada jawaban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu Allah berikan kepada hadir. Saya ingin bertanya, bagaimana kiat-kiat bagi kami kaum awam yang mungkin Allah berikan sedikit kesempatan untuk menyembah ilmu,
secara resmi seperti yang aku lakukan, dikarenakan kesibukan kami sehari-hari dalam mencari nafkah, kiat-kiat yang instan sehingga tidak mengurangi nilai ibadah kami kepada Allah dan nilai cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum ada kiat-kiatnya, memang di dalam hadis Nabi bersabda, "Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu li talabil ilmi fa lam yatlubu." Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, orang yang paling menyesal nanti di akhirat. Orang yang paling menyesal itu nanti di akhirat bukan orang yang tidak punya harta banyak, bukan orang yang tidak punya kendaraan yang mewah, bukan orang yang tidak memiliki harta yang melimpah, rumah yang bertingkat, atau juga mungkin harta yang berlipat. Tetapi orang yang paling menyesal, Nabi mengatakan rajulun amkanahu li talabil ilmi falam yatlubhu, seseorang yang dia ada kesempatan untuk belajar namun dia tidak gunakan waktunya untuk belajar. Dia tidak gunakan waktunya untuk belajar di majelis ilmu, untuk menuntut ilmu agama, untuk memahami ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak kesempatan waktu, bahkan fasilitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala cukup mendukung, bahkan lebih daripada memadai, namun dia tidak menuntut ilmu. Itulah orang yang paling menyesal. Ketika seseorang mungkin disibukkan dengan urusan duniawiya, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, maka walaupun sedikit kita sisihkan waktu untuk belajar. Sebagaimana banyak tadi, maka harus kita sisihkan waktu sedikit. Mungkin kita sibuk dari pagi hingga sore cari majelis ilmu di malam hari. Mungkin dia bisnisnya di malam hari, berdagang di pasar di malam hari, maka gunakan waktu di pagi hari untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu. Di waktu zuhur, sebelum asar, ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ingin belajar dengan sungguh-sungguh, punya keinginan yang kuat, punya himmah, semangat yang tinggi, pasti kita temukan. Pasti kita temukan banyak jalan menuju Roma. Dan pepatah mengatakan seperti itu. Sementara di dalam kitab Zuban, Nawam Zuban, Syekh Ahmad bin Ruslan rahimahullah mengatakan, "Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali." Siapa orang yang tidak mengetahui masalah agama, dia buta, tidak mengerti tentang urusan agama, tugas yang jahil bertanya. Tugas yang tidak mengerti, dia harus bertanya. Jangan malu, jangan gengsi, jangan sungkan, jangan berat untuk bertanya tentang masalah sholat, masalah wudhu, masalah bersuci, baktohar dan sebagainya. Untuk bertanya kepada para ulama. Malam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa yang tidak menemukan mu'allim, guru di kampungnya, di tanah airnya atau di sekitarnya, maka dia hendaklah dia berlayar, dia berpergian, dia merantau. Merantau bukan hanya untuk berdagang, jangan merantaunya hanya untuk berbisnis dan mencari pekerjaan. Merantau untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Berapa menit lagi waktunya ini, atau berapa lagi nanyanya? Tapi bagaimana nih, berapa orang lagi atau waktunya yang diberikan kepada kami ini? Sudah cukup waktu. Tapi satu lagi, silakan. Ada satu lagi? Satu lagi yang kecil, sunnah kecil ya. Inallah witrun ya, kan boleh witrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memuliakan Habib dan serta masyayikh. Baik Habib, pertanyaannya mungkin bagi kami santri-santri ini, hal yang paling susah untuk dikerjakan adalah mengamalkan. Mungkin beda dengan lihat kamu ataupun diamat. Tapi kadang-kadang kita mencoba, kadang-kadang kita nggak bisa pernah mencoba, namun belum terbiasa. Pegangan. Misalnya seperti peristiwa Habib. Terkadang mencoba, ada keinginan dalam hati, insya Allah pulang dari sini kita akan peristiwa. Tapi kadang-kadang pas di jalan melihat gogok,
terus kita terbiasa lagi dengan rokok dan siwak itu kita tinggalkan lagi, dan juga ada sunnah-sunnah yang lain, misalnya memakai sorban ataupun yang lain sebagainya. Kadang-kadang sunnah Nabi ini susah untuk dikerjakan, artinya belum ada himmah yang kuat daripada kami santri muda ini. Nah, pertanyaannya Bib, bagaimana untuk bisa menjadi santri yang pelan tapi pasti dalam mengamalkan sedikit demi sedikit sunnah-sunnah baginda Nabi. Demikian Bib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam Imam Al-Junaid, ucapan Imam Al-Junaid, manfaat ahli nafsi babati hasanah fakallahu alisabina baban minta babu taufiq. Siapa orang yang berniat untuk melaksanakan suatu kebaikan, baru hanya niat yang sungguh-sungguh, niat qawiyah, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pura-pura, niat yang sungguh-sungguh benar-benar asli niatnya, maka Allah Ta'ala akan membukakan 70 daripada pintu taufik, kemudahan dari Allah Ta'ala. Nah, contohnya tadi seperti siwak. Ketika kita tidak membawa siwak, maka kita ganti dengan ujung sorban, pakai ujung lengan baju. Para ulama mengatakan begitu. Siwak walau bitarafit saum, walau bitarafit saum. Pakai siwak ketika kita sebelum takbiratul ihram, sebelum kita takbiratul ihram kita bersiwak, walaupun pakai ujung lengan baju. Biasanya kalau kita nggak bawa siwak, pakai ujung lengan baju sedikit, hanya sekedar saat saja sedikit, atau pakai ujung sorban, atau pakai tisu, atau sapu tangan dan sebagainya sebagai pengganti daripada siwak. Memang setelah itu ya kita besoknya kita beli itu baju siwak, jangan hanya pakai lengan baju setiap hari, jangan pakai sorban setiap hari. Nanti orang jijik melihatnya, orang nggak suka melihatnya. Apalagi mungkin baju kita putih bisa kotor kalau kita gunakan untuk bersiwak. Tapi itu hanya sedikit saja. Atau contoh-contoh yang lain, atau tadi siwak memang mudahan anak muda ini khususnya rokok ini ya. Rokok ini. Jadi kita lebih mendahulukan rokok itu berapa? 25.000, 30.000. Siwak kan 10.000. Hanya 15.000, paling tinggi 20.000. Saya nggak tahu kalau di sini. Lebih mahal rokok jauh. Lebih mahal sebungkus rokok dibanding kayu siwak. Padahal itu sunnah Nabi. Satu sunnah Nabi yang kita amalkan maka memancar cahaya, membekas cahaya nur di dalam hati kita. Makin banyak sunnah, makin banyak cahaya di dalam hati sanubari kita. Makin jarang kita mengamalkan sunnah, makin gelap, tidak ada nurnya, tidak ada cahayanya. Man ahabba sunnati, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi mengatakan man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku kelak akan bersamaku di dalam surga. Ketika kita ingin bersama Nabi Muhammad di dalam surga, maka sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, step by step, qadaman ala qadamin, maka kita harus amalkan satu persatu sunnah Nabi tersebut. Contoh sunnah sholat duha 2 rakaat saja setiap hari. Asal istiqamah. Asal istiqamah walaupun hanya 2 rakaat sholat duha, nggak perlu 4 dulu, langsung 6 rakaat, 8 sampai 12, 2 rakaat. Yang penting istiqamah, continue, karena istiqamah itu memang berat. Istiqamah itu berat, yang ringan istirahat. Istiqamah memang berat. Berat sekali istiqamah itu. Kita konsisten dalam menjalankan satu sunnah Nabi, seperti sholat sunnah ini, sholat sunnah anu, doa, bersiwak dan sebagainya. Jadi ada lagi. Tetapi dengan semua mohon kepada Allah Ta'ala taufik, mudah-mudahan. Yang penting niat yang kuat. Orang yang punya niat dengan orang yang nggak punya niat beda. Ketika meninggalkan maksiat pun begitu. Orang yang senantiasa berusaha untuk menjauh daripada maksiat, untuk menjauh daripada meninggalkan maksiat, dan orang yang selalu mengerjakan maksiat, walaupun dia yang sudah niat untuk meninggalkan maksiat, dia akan jatuh, dia akan gelincir kembali. Dosanya tidak sebagaimana orang yang tidak ada niat untuk bertaubat, yang selalu mengundur-undur taubat, atau dia tidak ada keinginan untuk berhenti daripada maksiat, dia dosanya lebih besar dibanding dia tergelincir. Padahal dia sudah taubat, tergelincir lagi. Dia sudah beristighfar, kembali mengulangi perbuatan maksiatnya. Tidak sama dengan orang yang tidak ada niat untuk bertaubat kepada Allah.
Apalagi at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat dari dosa seperti yang tidak berdosa, seperti orang yang tidak berdosa. Begitu pula kita meninggalkan sunnah ini, walaupun memang sunnah tidak berdosa, mengamalkan sunnah itu berpahala, meninggalkannya tidak berdosa. Tetapi katakan, biasakan di dalam diri kita, ketika kita meninggalkan sunnah itu kita merasa rugi. Nah itu, ini yang jarang di dalam hati setiap muslim. Ketika kita tidak mengamalkan sunnah, kita merasa rugi. Walaupun memang tidak berdosa meninggalkan sunnah, karena itu bukan sesuatu yang wajib atau yang fardu, tetapi kita harus mengklaim di dalam diri kita, ketika meninggalkan sunnah itu suatu kerugian yang besar. Kita dagang rugi gak mau, jual beli mengalami kerugian gak mau. Bagaimana ini? Sementara ini waktu-waktu yang tersisa yang akan Allah berikan kepada kita ini, setiap nafas, setiap detik sangat amat berharga, lebih berharga daripada uang. Imam Al-Ghazali mengatakan, kullu nafasin min anfasika jauharatul aqimatalah. Setiap nafasmu itu lebih bernilai, lebih berharga daripada mutiara, lebih berharga daripada emas berlian intan sekalipun. Barang-barang kain Ismani, waktu adalah uang. Orang Islam, umat Islam lebih berharga daripada uang, lebih bernilai daripada permata sekalipun. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi? Ya hadirin Bapak Ibu sekalian, para santriwan-santriwati, para tuan-tuan guru, para abi yang ada di malam hari yang hadir bersama kita, tokoh masyarakat, kita berdoa munajat kepada Allah Ta'ala. Semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Dan ketika kita berpisah, perpisahan yang dinaungi oleh Allah Ta'ala, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengeluarkan kita dari hidayah, nur hidayah ini. Allah Ta'ala berikan, tambahkan hidayah di dalam hati sanubari kita, ditambahkan cahaya hidayah di dalam hati dan jiwa kita. Tidak keluar dari bulan Rabiul Awal masuk bulan Rabiul Tsani, melainkan Allah Ta'ala tambahkan kecintaan mahabbah kita kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna mahabbatika ya Allah, Allahumma arzuqna mahabbataka ya Allah, Allahumma arzuqna mahabbataka ya Allah. Allahumma ij'alna min khiyar ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min khiyar ummati Sayyidina Muhammad wa min ahli syafa'atihi ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alna mimman yansur nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah. Jadikanlah kami termasuk hamba-Mu, orang-orang yang menolong Nabi Muhammad, yang membela Nabi Muhammad, yang membantu Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mimman yansurun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa mimman nalal hadzal wafir min hubbi wa qurbi wa nadhari wa inayati wa tibai waslukina masalikal mahbubin wa qarna ma'al muqarrabin wa ahsyurna fi zumratis siddiqin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'al min ahli al-kasal wal dhar ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, istri kami, suami kami, ayah ibunda kami, seluruh keluarga kami Allah, jadikanlah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu gemar melaksanakan kebaikan, yang selalu gemar melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba safil hadi ya wahhab ya ghani. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.